Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga senantiasa melakukan kegiatan positif ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta apabila Ibu bertanya apa kabarnya, maka kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Mengerti Ibu. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini Ibu masih bisa bertemu dengan kalian kembali, tetapi jangan lupa walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Udah, alhamdulillah. Walaupun hari ini kita masih belajar di rumah, tapi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dilanda wabah COVID-19 yang katanya isunya ada varian baru ya. Nah, untuk mencegah dari adanya wabah COVID-19 ini, kita disarankan untuk melakukan pencegahan seperti yang pertama itu mencuci tangan, selanjutnya ada menggunakan masker, dan juga jaga jarak apabila kita sedang berkerumunan dengan orang-orang yang ada di luar. Dan yang sekarang terpenting itu vaksin. Untuk anak-anak ini masih belum diperbolehkan ya untuk vaksin. Nah, apabila di rumah kalian seperti kakak, ibu atau ayah kalian yang masih belum vaksin, tolong diingatkan ya, agar segera vaksin. Mengerti anak-anak? Mengerti Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah semua siswa sudah join pada ruangan Zoom hari ini? Sepertinya sudah, Bu. Sudah Bu. Siti Halilah kemana? Ada yang tahu anak-anak? Oh iya, kurang tahu tuh, Bu. Oh, kurang tahu ya. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Apabila nama kalian disebut, jangan lupa untuk menyalakan mikrofonnya dan juga katakan hadir. Baik, yang pertama, Halimatus Sa'diah. Hadir Bu. Bagus. Yang kedua ada Syifa Oktavia. Hadir Bu. Dan yang terakhir ada Safira. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Mutiara Eksa ya. Hadir, gimana Mutiara Eksa? Hadir, Bu. Bagus. Iya, Anak-anak, ngomong-ngomong kalian sudah sarapan belum? Sudah Ibu. Belum. Waduh, seharusnya sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari, contohnya seperti belajar ini, kalian harus sarapan terlebih dahulu, agar ketika memulai kegiatan itu lebih semangat dan juga lebih kuat, seperti itu anak-anak. Nah, baik sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Halimatus Sa'diah sebagai KM dipimpin doanya ya. Baik Ibu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, agar pembelajarannya lebih semangat, mari kita bernyanyi lagu khas daerah dulu. Hari ini kita tidak nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Lagu khas daerah juga penting untuk dihafal, agar kita lebih cinta dan juga lebih mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah yang akan kita nyanyikan pada hari ini yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang, berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, anak-anak, nyalakan kameranya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita mulai ya. Apakah ada suaranya? Terdengar tidak? Terdengar, Bu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di burung bari-bari. Mangga lepok, bakar kayu bengkok. Bengkok dimakan api, Api Suruh makan api, apinya cemburu. dikit dan Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di burung Sebiji makan bari. Nah, sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian jadi lebih semangat untuk memulai pembelajaran? semangat Iya, tuh Bu. Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita sudah membahas apa? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas kalimat tanya dengan tema 6, yaitu merawat hewan dan juga tumbuhan. Maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai kebersamaan di lingkungan rumah. Dengan muatan pelajaran, yang pertama itu ada bahasa Indonesia mengenai cerita fabel. Yang kedua, pelajaran matematika terkait dengan pecahan setengah atau 1/2, dan pelajaran SBDP mengenai kuat lemah nada pada sebuah lagu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan video melalui media pembelajaran berupa PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi amanat dongeng binatang atau fabel dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan dongeng binatang atau fabel secara individu dengan nyaring. Selanjutnya yang ketiga, dengan berdiskusi menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar, peserta didik mampu membandingkan pecahan 1/2 atau setengah dengan tepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu dengan berdiskusi dan mencari informasi terkait benda-benda konkret yang ada di sekitar, peserta didik mampu membuat tulisan pecahan setengah atau 1/2 dengan tepat. Selanjutnya, dengan mencari informasi terkait benda-benda yang memiliki bunyi, peserta didik mampu memahami kuat lemah bunyi dengan baik. Yang selanjutnya, dengan mengamati perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah, peserta didik mampu mengidentifikasi pola irama kuat lemah bunyi pada lagu Ampar-Ampar Pisang dengan baik. Dan yang terakhir yaitu dengan berdiskusi dan membedakan bunyi kuat dan lemah, peserta didik mampu menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang sesuai dengan kuat lemah bunyi secara berkelompok dengan kolaboratif. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa yang kamu lihat pada di layar? Gambar apa yang kalian Gambar lihat? sedang bersih-bersih, Bu. Sedang Betul bersih-bersih. sekali. Nah, di layar ini ada kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dayu. Keluarga Dayu setiap hari Minggu selalu melakukan kegiatan bersih-bersih, yaitu di situ ada Dayu sedang mengelap alat-alat yang ada di rumah, lalu ada Ibu Dayu sedang mengepel dan juga menyapu lantai, lalu ada adik Dayu sedang mengelap meja, dan juga ada ayah Dayu sedang mengelap kaca. Sekarang Ibu ingin bertanya, kegiatan apa saja yang suka dilakukan kalian pada hari libur bersama dengan keluarga? Ayo. Sama, Bu, bersih-bersih rumah. Liburan Bu. Wah, seru sekali Sapira, liburan. Kalau Syifa itu bersih-bersih ya, bagus sekali anak-anak, patut dicontoh. Kegiatan bersih-bersih ini tentunya nantinya rumah akan selalu bersih dan juga jauh dari kuman ataupun virus-virus. Nah, anak-anak, berbeda dengan kegiatan yang dilakukan Syifa, Sapira, dan juga Dayu, kegiatan yang dilakukan Siti pada hari Minggu bersama dengan keluarganya yaitu mendongeng. Nah, bisa kalian lihat di layar ada ayah
Siti sedang menceritakan atau membacakan dongeng kepada Siti, adik Siti, dan juga ibu Siti. Ada yang tahu tidak apa itu arti dongeng? Ayo, siapa yang tahu? Bercerita, Bu. Iya, betul sekali. Pintar, Syifa. Nah, dongeng itu cerita berupa hayalan atau belum tentu ada kebenarannya. Biasanya cerita dongeng ini dikhususkan untuk anak kecil karena kata-katanya atau kalimatnya mudah dipahami. Adapun salah satu jenis dari cerita dongeng yaitu ada cerita fabel. Nah, perhatikan di gambar, ada yang sedang kebingungan tuh. Apa itu fabel? Ada yang tahu apa itu fabel? Tidak tahu ya. Cerita yang Betul sekali Halimatus dan Syifa. Fabel merupakan cerita yang menceritakan kehidupan binatang, namun memiliki perilaku layaknya seorang manusia. Nah, adapun ciri-ciri dari fabel, yang pertama itu tokohnya binatang. Seperti contohnya yang sering kita ketahui itu cerita fabel ada singa, tikus, harimau, gajah, dan juga beruang. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu memiliki alur. Sama seperti cerita-cerita pada cerita fiksi, non-fiksi, cerita fabel juga memiliki alur, baik itu alur maju, alur mundur, maupun alur maju mundur. Namun pada cerita fabel ini biasanya cerita yang dibawakan itu singkat, tidak terlalu panjang seperti cerita-cerita lainnya. Yang ketiga itu cirinya ada watak binatang seperti manusia. Jadi watak pada cerita di fabel ini tidak seperti watak hewan, melainkan wataknya sama seperti manusia, yaitu ada yang iri, dengki, baik hati, dan juga sombong. Contohnya seperti itu ya watak-wataknya. Dan yang keempat cirinya itu ada mudah dipahami, di mana pada cerita fabel ini biasanya kata atau kalimat yang digunakan itu menggunakan kata dan kalimat yang biasa digunakan setiap hari. Jadi anak-anak mudah memahaminya. Nah, sekarang lihat di layar, Ibu memiliki sebuah video mengenai cerita fabel yaitu ular dan tikus. Kalian tolong dengarkan dan juga amati dengan baik-baik karena setelah penayangan video ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian jawab. Nah, akan Ibu putarkan videonya, kalian amati dengan baik. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat untuk memangsanya. Saat itu, sang ular sangatlah lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan, sang tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ia berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan juga lezat itu. Hahaha." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun pasti bisa." Sang ular marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang masih lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu pun terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Lalu
Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Hahaha. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita hanya berdua di hutan ini. Tidak ada hewan lain kecuali kita berdua. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak untuk mencari makan lagi. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ia bertanya, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Lalu tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Menyedihkan sekali, ular." Lalu ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian mencari makanan bersama-sama. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendengar cerita dari ular dan juga tikus? Sudah, Bu. Bagaimana ceritanya? Apakah cukup menarik dan juga cukup bagus? Menarik, Bu. Seru. Ibu, menarik. Ya, bagus. Nah, sekarang berdasarkan dari cerita fabel tikus dan juga ular, mari kita kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, di sini kita isi nih, judul cerita fabel di atas adalah tikus dan juga Ular. Nah, untuk tokohnya ada siapa saja yang ada pada cerita fabel tikus dan ular? Ada tikus dan juga ular. Untuk watak dari tikus dan ular, apakah ada yang tahu watak dari tikus? Ayo, nggak pada nyimak ya. Tikus itu wataknya cerdik dan ular iri hati dan juga pemalas. Nah, untuk amanatnya yaitu kita harus berpikir dengan cerdik dalam segala hal agar bisa selalu melakukan kegiatan dengan positif. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membacakan kembali teks fabel mengenai ular dan juga tikus. Nah, untuk Ibu tunjuk saja ya. Untuk Halimatus sebagai ular dan juga Safira sebagai tikus. Nanti teksnya akan Ibu bacakan. Nah, ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan, tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat untuk memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan, tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Selanjutnya tikus, Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang masih lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu pun terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Ular yang masih di dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus.
Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makanku, kau hanya akan hidup sendiri? Lalu ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, bagus sekali anak-anak. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks dari fabel tikus dan juga ular di atas, maka ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan latihan soal pada LKPD yang sudah ibu bagikan pada WhatsApp grup. Silahkan dicek WhatsApp grupnya. LKPD-nya seperti ini. Nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok. Kelompoknya akan ibu bagi. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama yaitu Safira dan juga Halimatus, dan kelompok 2 ada Syifa Okta dan Mutiara Eksa. Nah, di bagian sini kalian isi dengan nama kalian, kelas, dan juga nomor absen. Selanjutnya, ada indikator, tujuan. Nah, adapun langkah-langkah LKPD-nya, siapkan alat tulis. Biasakan untuk selalu berdoa sebelum mengisi LKPD dan juga tanyakan kepada ibu apabila ada yang kurang dimengerti. Tanyakan via WhatsApp saja. Nah, untuk tugas dari cerita tikus dan juga ular itu, tugasnya adalah ini, mengerjakan soal-soal ini bersama dengan anggota kelompoknya ya, lalu dikirimkan pada pekan depan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan materi pembelajarannya terkait dengan pecahan. Nah, berdasarkan dari cerita tikus dan juga ular tadi, tahukah kamu apa makanan kesukaan dari tikus berdasarkan fabel sebelumnya? Ada yang tahu makanan kesukaan tikus biasanya apa tuh? Suka ada di kartun-kartun. Keju. Betul sekali. Nah, apabila ibu memiliki keju lalu dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka bisa dikatakan setengah atau 1/2. Itulah yang dinamakan pecahan. Nah, contoh lain, ibu memiliki pizza, di mana pizza ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, seperti yang ada di layar. Masing-masing bagian disebut dengan setengah. Sekarang, ibu memiliki 1 buah pizza, dibagi menjadi 2, tetapi tidak sama besar. Apakah ini bisa dibilang setengah atau 1/2? Yang gambar ibu yang di tekan ini. Apakah bisa dibilang setengah atau 1/2? Bukan setengah ya, Bu. Iya, bukan, karena dibaginya tidak sama besar atau tidak sama rata. Nah, kita ingat kembali, ini ada 1 loyang pizza, dibagi menjadi 2 bagian sama besar, seperti ini. Maka bernilai masing-masing bagian ini memiliki nilai 1/2 atau yang bisa dikatakan setengah. Nah, untuk contoh dari donat, apabila kita ingin membagi donat ini menjadi 2 bagian sama besar, maka nilainya sama-sama, yaitu 1/2, 1/2, sama seperti contoh di pizza. Nah, sekarang ada Risa. Risa memiliki sebuah masalah. Mari kita sama-sama pecahkan masalah yang dimiliki oleh Risa. Agar lebih memahaminya, coba Ibu minta untuk Siti Halilah membacakan masalah yang dimiliki oleh Risa ini. Coba bisa dibacakan. Baik, Ibu. Risa memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah bagian.
Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ya, tidak. Maaf. Nah, jadi Risa memiliki satu buah kertas berbentuk persegi panjang. Nah, awalnya seperti ini, lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian ini memiliki nilai 1/2 atau yang dikatakan setengah. Berarti kita isi di sini. Setiap potong kertas adalah 1/2 atau setengah bagian. Mengerti anak-anak? Ya, kalau Ibu mengerti ya. Selanjutnya di sini ada perintah untuk arsirlah setengah bagian atau 1/2 dari gambar berikut. Nah, sama seperti kertas yang dibuat oleh Risa, di sini juga ada sebuah kertas 2 bagian. Satu memiliki bagian setengah dan satu lagi memiliki bagian setengah atau 1/2. Maka kita arsir yang bagian setengah atau 1/2 ini menggunakan warna. Ayo Siti Halila, mau diarsir pakai warna apa? Warna biru, Ibu. Boleh. Nah, sekarang ada bagian lingkaran. Mari kita arsir bersama lagi. Ini bagian sini dia memiliki setengah atau 1/2. Dan yang sebelahnya lagi sama, nilainya 1/2. Mari kita arsir bersama-sama. Ayo yang lainnya mau warna apa? Merah, Bu. Merah, Ibu. Merah ya, kita arsir menggunakan warna merah. Sepertinya sangat semangat sekali ya Siti Halilah. Selanjutnya, Ibu minta kepada kalian untuk mencari alat-alat atau benda yang bisa dibagi menjadi masing-masing bagian setengah atau 1/2. Alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar kalian, lalu tuliskan pada lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan sebelumnya ya. Itu tugas dikerjakan secara berkelompok yang sudah dibagi tadi kelompoknya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran SBDP. Sekarang perhatikan sekelilingmu, cari dan ambillah benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Ayo Ibu beri waktu 1 menit untuk kalian mencari dan juga melihat di sekeliling kalian terkait benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Ibu juga akan mencari. Nah, sudah contohnya ini Ibu memiliki botol minum. Apabila kita ketuk, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Hasilkan seperti ini. Tok, tok, tok. Selanjutnya juga bisa dari jari, seperti petikan jari. Coba anak-anak bisa memetikan jari. Bisa, Bu. Nah, petikan jari juga bisa mengeluarkan bunyi, namun tidak kuat atau tidak besar. Nah, kita lihat lagi pada layar, ada bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat-alat yang sering kita jumpai, baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak, dengarkan dengan jelas ya, suara yang dihasilkan oleh alat yang pertama itu ada lonceng. Terdengar tidak? Terdengar, Ibu. Suaranya seperti apa, Halila? Suara lonceng. Teng gitu, Bu. Ya, Bisa betul ya? sekali. Nah, selanjutnya alat atau benda yang kedua mengeluarkan suara. Alat dari meja, yaitu tok, 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 tok. Suaranya seperti itu ya anak-anak. Dan yang ketiga ada kentongan. Mari kita dengarkan. Seperti kentongan suara tukang bakso ya, benar tidak? Betul. Iya, benar. Nah, yang terakhir itu ada tepuk tangan. Nah, coba dengarkan suaranya. Itu suara dari tepuk tangan.
Nah, selanjutnya kita akan membedakan bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Nah, sekarang karena tadi Ibu sudah membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok 1 Halimatus Sa'diyah dan juga Sapira, dan kelompok 2 ada Syifa Okta dan juga Siti Halilah. Nah, kelompok 1 itu nanti kita akan menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan di awal tadi, yaitu ada lagu Ampar-Ampar Pisang dengan diiringi oleh bunyi tepuk tangan dan juga petikan jari. Nah, untuk yang mengiringi lagu dengan tepuk tangan yaitu kelompok 1, kelompoknya Halimatus Sa'diyah. Dan kelompok 2 yaitu Syifa Okta dan juga Siti Halilah mengiringi lagu Ampar-Ampar Pisang dengan petikan jari. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, jika kedua bunyi tepuk tangan dan juga petikan jari dibandingkan, maka lebih kuat petikan jari atau tepuk tangan? Tepuk tangan. Betul sekali. Nah, karena tadi Ibu sudah memberitahu bahwa kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang diiringi dengan tepuk tangan dan juga petikan jari, maka akan kita nyanyikan sekarang ya. Kalau untuk kelompok 1 mengiringinya dengan tepuk tangan dan kelompok 2 dengan petikan jari. Nanti Ibu akan memberikan contohnya seperti apa. Sebentar, sepertinya ada kendala lagi. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyanyi bersama lagu Ampar-Ampar Pisang diiringi dengan tepuk tangan dan juga petikan jari. Untuk yang mengiringi tepuk tangan yaitu kelompok 1 dan petikan jari kelompok 2. Contohnya seperti ini, dengarkan dengan baik ya anak-anak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji diburu bari-bari. Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, mari kita mulai bernyanyi bersama lagu Ampar-Ampar Pisang diiringi dengan tepuk tangan dan juga petikan jari oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Baik, dimulai ya. Baik, Ibu. Ayo yang semangat. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji. Masak biji di burung bari-bari. Mangga lepok, patah kain bengkok, bengkok dimakan api, apinya can surupan, bengkok dimakan api, apinya can surupan. Nah, sudah. Bagaimana? Apakah semuanya sudah mengerti dan juga lebih semangat dalam belajar? Semangat, Ibu. Sudah, Bu, semangat. Ibu minta kalian untuk mengamati sebanyak-banyaknya bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan juga bunyi yang lebih lemah. Contohnya tadi tepuk tangan itu lebih kuat dan juga bunyi yang lebih lemah itu ada petikan jari. Bisa dikerjakan di LKPD yang sudah dibagikan. Formatnya seperti ini ya, nama anggota kelompok, absen kelas, dan juga bunyi yang lebih kuat itu bendanya apa, dan bunyi yang lebih lemah itu bendanya apa. Dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Oke, sekarang sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka pembelajaran mungkin bisa Ibu cukupkan. Nah, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi kita belajar itu, Bu, ada yang cerita ular sama Ya, tikus, terus ada yang pecahan ya, Bu, iya betul sekali Halimatus yang Sa'diyah. kue itu tuh dibagi-bagi gitu. Betul sekali, hari ini kita sudah belajar cerita fabel, yaitu cerita yang tokohnya ada binatang, selanjutnya ada pecahan setengah atau 1/2, dan juga ada kuat lemahnya sebuah bunyi atau nada.
Selanjutnya, setelah pembelajaran ini berakhir, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan pada WhatsApp grup, lalu kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, secara individu, lalu dikumpulkan pada hari ini juga langsung dikerjakan ya. Nah, contohnya mungkin Baik, tadinya akan Ibu berikan contoh, tapi karena mungkin waktunya sudah habis, maka bisa kalian kerjakan masing-masing saja ya. Jangan saling mencontek. Apakah ada yang masih belum dimengerti? Cukup, Bu. Sudah Oke, mengerti, baik. Bu. Jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja via WhatsApp grup ataupun langsung personal chat kepada Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM-nya, Kalimatus Sa'diyah, dipimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, terima kasih atas antusias dan juga semangatnya pada proses pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.